Saudara Lun, Bupati Aceh Besar, Bapak Insinyur Mawardi Ali tidak hanya pintar mengelola politik. Jadi saat ini beliau adalah Ketua PAN, Partai Amanat Nasional Aceh, yang kita tahu bahwa beliau ahli praktisi di bidang itu. Tetapi kita sekarang lebih ke pariwisatanya. Iya. Dan saat ini Saudara Lun, kita memang Pak Bupati tidak ingin acara Pakeh ini berada di dalam gedung, artinya tidak di kantor Bupati, tapi ini di pinggir sungai. Cuma saya tidak tahu nih, apa lokasi ini Pak Bupati sebetulnya? Iya, ini salah satu calon lokasi wisata juga. Iya, Saya pertama kemari, saya lihat lokasinya bagus sekali, ada sungainya, ya. ya, ada sungai yang cantik, yang Hmm. airnya masih alami, Jernih, ya? masih jernih. Ya. Kemudian ini punya potensi Iya, ya, untuk dikembangkan. Iya. Ya, saya ajak kawan-kawan, ini kita buka, Iya. kita kembangkan di Janto ini juga salah Iya. satu tempat wisata Iya. dengan diberi nama dengan Janto Panorama Park, Wow. GPP. GPP. GPP, ini juga nanti juga bisa kita buat di sini, kita Iya. tawarkan di sini, ada permainan anak-anak dan Iya. juga ada tempat kita lakukan outbound. Oh, outbound, Karena di ya. Aceh ini kan sebenarnya outbound itu sangat menjanjikan. Iya. Nanti ada dinas, Iya. ada perusahaan-perusahaan, ada yang tempat-tempat usaha-usaha. Nanti sudah ini sekali ada perusahaan yang melakukan nanti kunjungan mau Iya. outbound, nanti Iya. bisa di Aceh dan Iya. bisa di Janto. Bisa dianso, Untuk ya. kekompakan Iya. antara Iya. atasan dengan Iya. bawahannya bisa bersama-sama di sini. Maka kita buat tempat outbound di sini. Iya. Ya, salah satunya yang kita jual di sini adalah sungainya yang cukup cantik. Iya. Kemudian ada tempat pemancingan. Oh. Kemudian ada tempat juga di sini flying fox-nya. Iya. Yang ada ini, kemudian ada tempat spot tempat orang melakukan foto-foto boat, ya, Oh. yang nantinya bisa kita jual dengan panorama gunung Bukit Barisan, yang Barisan. begitu hijau, yang Iya. masih hijau dan masih asri. Asri. Kira-kira kapan ini bisa selesai, Pak? Ya, karena ya saya ajak kawan-kawan semua masih sangat-sangat terbatas ya. Oh, ya. Ini masih kita dalam proses masih dalam proses pembuatan. Iya. Ya, insya Allah nanti di bulan November sudah launching, Oh, sudah launching. buka, Iya, sudah iya. opening ya. Iya, iya. Berharap bahwa GPP ini, Janto Panorama Park ini bisa Iya. berkembang dengan baik dan Iya. ini juga bisa menampung tenaga kerja dan Oh. efek ekonominya, ada orang Iya, iya. jual-jualan Iya, kecil-kecilan snack di sini. Iya. Nah, nanti bisa hidup semua ekonomi di masyarakat sekitar Iya. ini. Ya, baik Pak Bupati. Kita tahu bahwa Pak Bupati untuk mengembangkan pariwisata di daerah lain itu ya tanda-tanda angkut itu lebih ke hiburannya. Nah, di luar kan agak Aceh mungkin punya cara yang lain. Kita dikenal dengan daerah syariah. Nah, Pak Bupati sendiri dikenal di luar sangat memegang masalah ini, termasuk dulu ketika pramugari datang ke Aceh itu harus pakai jilbab. Kemudian ada seorang tamu yang datang ke kita tidak pakai jilbab dan Pak Bupati tegur, dan ini menjadi viral di tingkat nasional. Tapi masyarakat mendukung karena ini kita daerah syariah. Nah, apa kira-kira yang bisa diandalkan dari apakah Pak Bupati akan yakin dengan konsep wisata syariah ini akan bisa berkembang? Kalau Bali kan lain itu, Pak. Ya. Kita apa kira-kira yang mau dijual sehingga menjadi lebih spesifik dibandingkan dengan daerah yang lain, Pak Bupati? Iya, banyak orang mengidentikan bahwa wisata itu dengan maksiat. Iya. Tempat wisata itu adalah tempat yang bebas, pergaulan bebas, ada narkoba di situ, ada zina di situ, pergaulan juga bisa di situ. Orang sering mengidentikan kalau wisata pasti maksiat. Hiburan, Pak. Hiburan. Iya. Tapi tidak sesungguhnya tidak seperti itu. Iya. Justru syariat ini, ya, syariat ini, Islam ini juga menawarkan wisata. Kita kenal misalnya dari sisi kulinernya, kita kenal ada wisata halal. Halal, ya. Kemudian juga wisata yang lain yang halal yang bisa itu, kalau wisata halal sekarang kan kuliner yang namanya
makanan halal ini kan sudah Ya. mendunia sekarang. Betul. Dan orang-orang sudah mencari di mana tempat yang halal. Ya. Jadi kalau orang-orang oh ini halal, kalau seharusnya Aceh harus terdepan ya, dalam misalnya dalam food halal ini, Iya, ya. Tapi kita masih belum bisa ini. Iya. Padahal semua kuliner Aceh yang top ini adalah halal. Iya. Dulu di sisi kuliner saja lah dulu, Iya. kuliner saja ya. Di sisi kuliner saja dulu kenapa Aceh ini dikenal? Salah satunya karena rempah-rempah di Aceh ini hebat sekali. Hebat sekali. Jadi seluruh dunia datang ke Aceh ini karena ingin menikmati hebatnya Ya. kuliner Aceh yang halal itu. Iya. Nah, ini juga bagaimana kita bangkitkan kembali sebagai Ya. wisata kuliner. Kemudian wisata alamnya misalnya, Ya. tempat pariwisatanya. Kita bisa buat misalnya di sini ada camping groundnya, camping santri, camping ini dengan kalau misalnya nanti ada musik-musik yang musik-musik yang agak itu, kita rubah ke musik-musik yang lebih bagus. Ya. Jadi orang bagaimana melihat nanti di sini ada misalnya tempat campingnya santri, bagaimana kita tawarkan dalainnya, barzanzinya yang bagus. Kan nggak mesti orang menikmati itu harus misalnya musik rock, musik yang seperti itu. Yang namanya hiburan itu kan semua bisa menghibur. Asal kita hibur itu di hati. Kalau kita bisa sesuatu bisa menghibur itu, artinya sudah terhibur. Nah, santri bisa ada camping di sini, mereka buat aktivitas di sini bisa kita lihat, ya. Nah, kemudian juga yang lain busana seperti tadi. Busana ini kan sekarang kan busana Muslim ini sudah mendunia juga. Kalau ini bisa disambut dengan baik, kita bisa membuat ya kontes busana Muslim yang baik di sini. Kemudian ini sama seperti pramugari. Pramugari ketika kita tegur di sana. Ini sudah hidup di bandara itu. Gimana nanti di sana ada jual-jual gamis. Orang ini kan sudah bilang, Pak, dengan adanya hijab itu, Bapak ini kan, jadi hijab, pakaian yang panjang itu sekarang nggak laris betul di bandara ini. Karena apa? Semua orang ya menghormati syariat Islam di Aceh, dia belilah itu. Nah, toh di misalnya Papua, waktu PON, koteka itu nggak dipakai, tapi itu dibilang habis. Pak Menteri yang bilang, koteka habis di Papua. Padahal nggak dipakai, orang beli. Nah, bagaimana desainer-desainer kita yang busana-busana yang bagus di Aceh ini mampu kita, orang akan lihat, oh ini pasti ke Aceh kalau mau beli busana Muslim. Karena di sini akan bagus-bagus desainer busananya. Nah, inilah yang kalau ini bisa kita kembangkan syariat ini juga bagian dari wisata itu. Ya, jadi kita tidak berharap bahwa wisata itu memang harus bermaksiat. Dan kalau itu maksiat kita tidak inginkan. Itu sudah jauh dari tujuan pemerintah, jauh dari harapan masyarakat. Seperti itu. Ini kan Wisman itu nanti setelah mungkin COVID akan berakhir ya, kita harapkan akan berakhir. Ini kan akan datang wisatawan dari luar Aceh dan bahkan luar negeri. Kira-kira batasan yang diizinkan seperti apa untuk mereka, terutama yang asing ini, orang asing ini, Pak? Iya, kalau kita lihat ya, Wisman luar itu, kita kan selama ini kan kita anggap bahwa tempat wisata luar itu kiblat kita ke barat. Ke barat. Hanya orang barat yang bisa wisata. Padahal kalau kita lihat di Malaysia misalnya, itu banyak sekali wisatawan yang dari Timur Tengah itu yang mau tempat wisata. Sekarang kawan-kawan banyak dari Timur Tengah itu ingin bawa wisata nih ke Aceh karena didengar Aceh ini serambi Mekah, tempat yang bagus. Orang itu mau datang ke Aceh, mau lihat bagaimana kehidupan masyarakat, agamanya, budaya orang Aceh ini bagaimana. Nah, tapi kita nggak ada tempat. Tidak ada tempat wisata itu. Dulu juga seperti misalnya orang kalau misalnya mau haji dan umrah, singgah dulu di Aceh, dia belajar agama di Aceh. Nah, kondisi ini kalau mampu kita buat, kita ciptakan hubungan ini dengan baik, insya Allah ini akan ramai lagi di Aceh. Dan itu bisa mengalahkan ya wisata yang kita anggap seperti itu, yang agak ke kiri-kiri itu nggak usah lah wisata ya, agak maksiat lah. Agak maksiat. Jadi kita tidak ingin ada wisata maksiat. Tapi kalau ini bisa hidup lagi seperti pendahulu kita itu, ini kan banyak menawarkan wisata-wisata agama itu sendiri. Kenapa orang seluruh Nusantara ini kalau mau haji, mau umrah, singgah dulu di Aceh, belajar dulu ilmu di Aceh. Nah, kan kalau orang datang, tentu orang akan bawa uang. Nah, kalau orang sudah belanja di Aceh, sudah ini tentu ekonomi kita sudah hidup.
Iya. Nah, seperti itu. Berarti kita berharap tidak hanya yang mereka yang maaf yang ke Bali itu Pak ya. Kita juga punya masih banyak wisatawan dari Timur Tengah yang kita harap juga bisa datang ke Aceh. Ya. Kalaupun mereka itu harus tunduk kepada aturan yang ada di sini Pak. Iya, tapi kalau mereka datang kemari, orang-orang dari barat itu nggak mesti dari Asia misalnya, ya silakan. Tapi kita tetap budaya, agama dan kepercayaan kita masih dijalankan. Karena kita tidak bukan berkiblat bahwa wisata kita ke Bali, tidak. Kita tidak berkiblat ke sana. Jadi kiblat kita bagaimana wisata ini adalah wisata yang alami, wisata yang islami, wisata yang halal, wisata yang bagus, yang bisa memberi dampak juga, memperkenalkan juga Aceh ke dunia, tidak dengan memperkenalkan maksiatnya. Ya, tadi saya menangkap Pak, kita pariwisata di Aceh ini tidak hanya soal pemandangannya, soal destinasinya, tapi tadi kulinernya Pak ya. Kuliner. Jadi kuliner yang diandalkan kira-kira apa kalau di Aceh? Tadi sempat disinggung yang mengandung rempah-rempahnya itu yang wisata halal. Kira-kira yang diminati saat ini apa itu Pak? Banyak sekali. Kalau di Aceh besar ada kuah belangong. Oh, yang maaf Pak, kalau kuah belangong itu di luar disebut-sebut ada ganyanya. Apa benar itu Pak? Enggak. Oh enggak. Tapi kalau mau taruh ganja boleh. Oh boleh. Kalau taruh ganja sedikit untuk bisa peningkatan cita rasanya biasa. Tapi sekarang enggak lagi. Sekarang enggak lagi harus pakai ganja. Banyak rempah-rempah lain yang dibuat oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Aceh besar, itu sangat enak. Nanti juga ada bagaimana masak ayamnya. Coba nanti ada seperti misalnya ada ayam pramugari, ada ayam tangkap yang khas khasnya. Kemudian masakan bebeknya, masakan ini belum lagi yang masakan yang kue-kue tradisional. Kemudian yang dikenal seperti kemama dan sebagainya. Ini semua adalah juga adalah bagian dari wisata kita yang kita perkenalkan dan dia punya daya tarik. Nah, hari ini kan kalau kita lihat sekarang di Makassar, itu persis sama. Banyak masakan mereka yang di Makassar. Orang sangat menarik dengan masakan Makassar. Nah, masakan Aceh ini juga luar biasa sebenarnya yang harus kita perkenalkan. Termasuk juga UMKM-nya. UMKM kita juga ya yang namanya kerajinan-kerajinan, yang handmade kita ini sangat bagus-bagus. Apabila kita jual ini sangat baik. Menarik sekali Saudara Lon paparan Pak Bupati tadi, tapi sekali lagi kita harus break untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.